Dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Ingatlah pada hari manusia dihimpunkan. Seluruh manusia dari sejak Nabi Adam alaihissalam itu dihimpun, berkumpul kemudian untuk dihitungkan, diungkapkan semua perbuatan-perbuatannya ketika di atas muka bumi. Jadi hari penghakiman itu, yang namanya hari penghakiman, kalau kita beriman kepada hari penghakiman, berarti kita sudah ngerti orang dihakimi. Kalau manusia tidak dihitung perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya, lalu untuk apa ada hari penghakiman? Kenapa enggak mati langsung surga aja? Kenapa enggak mati langsung surga? Kok toh enggak perlu dihakimi lagi? Ternyata itu hanya ajaran berasal dari Paulus. Seperti yang Bapak tadi sampaikan Roma 5, ya. Bahwa kemudian Paulus mengatakan dengan sangat jelas bahwa di Kristen bahwasanya tidak ada lagi perbuatan. Roma 8 nomor 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Yesus. Nanti kita urai, apakah Kristen ini berada di dalam Yesus atau di luar Yesus? Ya, itu konsep yang dijual Paulus kemudian kepada orang Kristen, khususnya orang Roma, bahwasanya barang siapa yang berada di dalam Yesus Kristus, dia tidak dapat lagi penghukuman. Tapi apakah betul orang Kristen ini berada di dalam Yesus? Nanti kita buktikan. Di hari penghimpunan kata Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar. Ini jelas di Al-Quran. Khalidina fiha. Jadi umat Islam kemudian dikumpulkan, dihimpun, lalu dibuka semua kesalahan-kesalahannya pada masa itu. Semua yang ada perbuatannya di dunia itu diungkap oleh Allah. Lalu barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, niscaya apa kata Allah? Akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini umat Islam nih. Umat Islam dikumpul di padang mahsyar. Umat Islam beriman kepada Allah. Mereka memiliki dosa-dosa. Tetapi di keseharian hidupnya beriman kepada Allah. Melakukan amalan kebajikan. Berupaya semaksimal mungkin menjauhi dosa. Tetapi tetap saja masuk ke dalam dosa. Maka dia akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Apa kata Allah? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Jadi keselamatan di Islam itu sangat jelas. Beriman kepada Allah, berupaya mentaati Allah, mentaati perintah dan menjauhi larangan semaksimal mungkin. Kalaupun jatuh ke dalam kemaksiatan, kalaupun jatuh ke dalam dosa, pertobatan. Bertobat. Solusinya bertobat. Mengaku bersalah di hadapan Allah. Bertobat. Karena tidak ada manusia yang bisa jatuh, yang bisa lekang dari dosa. Nggak ada. Masya Allah. Makasih ya Dinda. Dinda Hen, syukran. Jadi di Islam itu sangat jelas. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di Islam itu, Pak, diberikan aturan oleh Allah. Orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah disebut Muslim. Ketika mereka tergelincir dari melakukan ketaatan kepada Allah, mereka bertaubat. Fatalaqqa. Mereka bertaubat kemudian. Lalu ketika sudah bertaubat diampuni, dosa-dosanya dihapuskan. Setelah dihapuskan dosanya, masukkan ke dalam surga. Itu jelas kaidah di dalam ajaran agama Islam. Nah, sedangkan kalau saudara mengatakan kasih karunia itu adalah keselamatan yang cuma-cuma, itu ilmu dari mana? 1 Yohanes 3 nomor 2. Orang-orang Kristen itu belum jelas keadaannya kelak seperti apa. Tuhannya 3 nomor 7.
Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tidak akan dibenarkan. Jadi kalau ada konsep Yesus mati, oh, yang beriman kepada Yesus, pencuri, perampok, pembunuh, baru-baru bunuh tetangganya, percaya kepada Yesus, diselamatkan. Sudah toh? Jaringan sepertinya Bang Zuma jaringan ya, kena jaringan itu. Jaringannya merah, sebentar ditunggu. Oh, bentar kepental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ditunggu ya. Ini Budi ditunggu. ini cuma Gurunda aja kan ya? Iya, kepental barusan jaringannya merah. Oke. Sabar ya Ikhwan. Tuh, Gurunda open cam udah diturutin. Mau minta apa lagi? Sabar. Sabar ditunggu ya. Sabar ya, Panfilah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Bang Kores, Bang Handi, Iya. Pendeta Budi Asali ya. Ya. Standby. Ya. Karena Sambil menunggu Bang Joma, apa kabar Pak Buas? Kenapa? Sambil menunggu Bang Joma, daripada pada diam-diaman gitu ya. Konsep keselamatan itu harus melalui Yesus ya Pak Buas ya? Ya. Kalau hanya melalui Yesus, bagaimana nasib orang-orang sebelum ada Yesus Pak? Konsep, jadi mereka nggak selamat dong Pak? Bisa dicerahkan dikit gitu Pak Buas? Tetap diselamatkan melalui Yesus. Jadi dalam perjanjian lama biarpun Yesus belum dilahirkan, tapi ada simbol-simbol atau tipologi ya, tipe-tipe seperti domba Paskah dan sebagainya itu tentang Yesus atau nubuat tentang Yesus. Dan kalau orang percaya pada hal itu, maka dianggap percaya kepada Kristus. Cuma mereka percaya kepada Kristus yang akan datang. Kalau kami yang dalam perjanjian baru percaya kepada Kristus yang sudah datang, sudah mati salib, sudah dibangkit dan sebagainya. Tapi tetap percaya pada Kristus. Seperti Kejadian 15 ayat 6, Abraham dibenarkan karena iman. Jelas iman kepada Kristus karena pada janji yang diberikan oleh Allah pada Abraham itu tercakup Kristusnya. Kejadian 12 ayat 3. Boleh nggak dikatakan gini Pak Buas? Setiap para nabi itu adalah konsep keselamatannya ada berdasarkan pengajaran para nabi itu di zamannya kepada kaumnya. Seperti kaumnya Adam, kaumnya Daud, kaumnya Musa. Jadi kalau ingin selamat tuh ya ikuti bagaimana apa yang diajarkan oleh para nabi itu. Begitu juga Yesus Mesias. Kalau ingin selamat, Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, kata Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Berbuat banyak itu artinya apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dia perbuat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Siap Gurunda. Nah sekarang, ya, Yang tadi terpotong ya. Cek Gurunda, silakan. Gurunda jaringan ini putus terus Gurunda nggak kelihatan di layar. Mungkin keluar masuk lagi Gurunda.
Sabar ya Pendeta Buas, Gurunda masih ada kendala jaringan, dan untuk Ivan Fisabilillah Oh, silakan saya- ditap-tap layarnya, barangkali membantu. Kelihatannya Bang Suman nggak tahu kalau terpental atau gimana ya? Kok dia Iya, ngomong tadi terus? menghilang, Bang. Nggak, Tadi tapi menghilang. maksudnya dia ngomong terus sehingga yang di tengah-tengah yang terpotong ini apa? Saya nggak tahu. Nggak bisa Iya, diulang. nanti bisa Tahu diulang. ngomong tentang pokok anggur tuh kan nggak ada hubungannya dengan yang tadi, jadi Bisa diulang. Ya karena terputus, jadi Iya. Pendeta maksud Buas saya nggak dia nangkap. Dia nggak tahu kalau dia terputus atau gimana? Iya, dia nggak sadar, Gurunda nggak sadar. Oh, nggak tahu ya. Heeh. Oke. Itu lihat pas nyambung langsung ngelanjutin argumentasi. Ya, makanya gue pusing jadinya di tengah-tengah ngomong apa tadi panjang itu. Tunggu ya, kita lihat dulu udah request belum? Masih belum request. Cuman tadi saya isi itu daripada pada diam-diaman gitu loh Pak Pendeta. Ya cuma tapi nanti membingungkan saya lah, nggak usah. Nanti waktu tanya jawab aja. Oh, ganti akun. Bang Juma, sepertinya tadi itu Yohanes 5:37 loh. Rupanya pun tidak bisa kau dengar, tapi suaranya bisa didengar gitu. Berarti itu apa 37 koma setengah Bang Handi. Paduka, jazakallahu khair, mantap. Masya Allah. Terusin aja Pak Pendeta sambil nunggu Bang Juma itu loh. Jadi gimana dong kalau di zaman sebelum Yesus datang mereka nggak selamat dong? Kaumnya Musa misalnya. Sudah katakan mereka selamat karena mereka percaya kepada nubuat, percaya kepada simbol-simbol tentang Kristus. Tipe itu sesuatu yang orang Muslim tidak mungkin mengerti karena itu hanya ada dalam Kristen. Jadi domba korban itu tipe dari Kristus. Makasih Bang Gahendra. Jadi menurut ajaran Nabi Kalau Musa Kristus itu sudah datang, dia itu antitipenya. Maka domba korban itu disingkirkan. Makanya sekarang kalau orang Kristen berdosa, dia tidak sembelih binatang. Dan menurut Pak Pendeta ajaran Nabi Musa masih ngomong. Menurut Pak Pendeta ajaran Nabi Musa itu sinkron dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus gitu ya? Ya. Kalau ajaran Nabi Musa mohon maaf Pak Pendeta, kalau mau selamat ya Ulangan 64. Menurut Yesus Ulangan 64 juga sama-sama loh ajarannya kalau mau selamat. Komentar Pak Pendeta gimana? Banyuma udah datang, lanjut. Mana? Ini udah kelihatan di saya. Masih loading belum. Oh, Sambil jaringan. komentar Pak Pendeta itu. Jadi Nabi Musa Ulangan 64. Dan nanti Pak ya. Iya, terus soalnya Iya. harus Bang, terkonsentrasi sudah. Bang Da tadi kepental lama Bang Da. Tunggu Ada Mi, yang masih pakai wifi ini. di luar. Kalau item kayak gini masih belum stabil koneksinya. Bang Suma ini tinggal di Jakarta kan ya? Iya. Di Makassar. Jakarta kan mestinya bagus. Masa jelek di sana? Di Makassar Pak Budi kebetulan Oh, beliau lagi di Makassar. gunung. Oh. Saya kira Jakarta dia. Gurunda kartu internet aja bikin sendiri loh Gurunda, Pak Pendeta Buas. Keren Kartu loh apa? tuh. Kartu buat ini, handphone, bikin sendiri. Oh iya. Mungkin untuk Gurunda supaya membantu jaringan, aduh hilang lagi. Harus turun dulu. Mungkin nggak usah open cam kali Gurunda ya. Mohon dimaklumi Ikhwan Filah yang nonton dan juga Pendeta Buas untuk membantu jaringan. Iya. Jadi Bang Joma itu ada di daerah wisata Pak Buas. Di sana itu di gunung, belum ada signalnya, belum stabil. Kalau posisi di rumah sih ada internet di kota. Ya kalau pakai kartu ya memang enggak gampang. Kalau Pendeta Buas di mana ya ini posisi? Di Surabaya. Oh Surabaya, dekat itu ke Cimindi. Surabaya Sidoarjo. Oh ya dekat. Cimindi tahu Pendeta Buas?
Apanya? Jawa Barat. Cimindi. Nggak tahu apa itu. Daripada iseng itu aja dulu, Res. Yesus ulangan 64, Nabi Musa ulangan 64. Benar ya, selamat ya Pak Pendeta ya. Sambil nunggu Bang Juma lah. Ayo. Melihat simbolnya, percaya simbolnya, bukan karena ulangan 6 ayat 4 kan Allah itu esa. Udah masuk lagi Bang Zuma tuh. Ini ada Bang Zuma KW juga di bawah nih ikut-ikut minta naik. Badut nanti dulu Badut ya. Kita belum mau ketawa. Dan saya permisi ke belakang ya. Iya, Iya. Pendeta. Naik motor. Oh, Ada. Kalau mau selamat itu teman-teman ya, ikuti ajaran para nabi. Jangan buat aturan sendiri. Apalagi membuat konsep trinitas. Para nabi itu nggak ada Orangnya konsep lagi kayak nggak ada. gitu. Lagi nggak Oke. ada orangnya. Nggak apa-apa. Kita edukasi daripada diam-diaman. Jadi kagak ada konsep trinitas dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, apalagi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kagak ada itu. Konsep kayak gini, konsep nongol belakangan. Yesua Masya pengajarannya sama dengan Nabi Musa. Nah, konsep trinitasnya Pak Buas ini itu bersumber daripada ada Banjoma nongol nih. Silakan. Gurunda mungkin dicoba off cam aja Gurunda. Pendeta Buas juga Afwan, kalau bisa off cam dulu aja untuk membantu supaya jaringannya nggak berat. Nggak ngerti gimana tar? Oh nggak, oh ya udah. Nggak apa-apa, rada bingung juga kalau Pak Budi itu buka tutup kamera. Iya. Ini Bang Zuma lagi masih loading ini. Aduh sayang sekali ya, ini seru loh pertemuan kedua ini membahas konsep keselamatan ini loh. Ini kayaknya kemarin sampai jam 12, sekarang bisa sampai jam 2 ini Pak Budi. Itu hilang lagi Banjomanya. Iya, ini jaringannya. Tadi di HP-HP khusus itu kelihatan Mas Bro semuanya. Ada yang nggak kelihatan, ada yang enggak. Tapi sabar Ya udah. dulu ya. Gini aja Bang Andi, sambil ngisi Gurunda mungkin ada 5 menit kan, topik yang lain aja dulu sama Pendeta Buas. Ya nggak apa-apa, itu tadi bagus loh itu. Oh, konsep Pak Buas, konsep keselamatan para nabi itu terstruktur. Nah, jadi berkesinambungan itu Bang. Seperti antara Nabi Musa dan Yesus dulu ya. Gitu loh. Itu sih sebenarnya. Cek, nah ini gambarnya udah kelihatan. Ah, tapi masih sinyal merah. Merah banget. Tunggu ya. Nah, udah kelihatan tuh. Oke, lanjut. Belum sinyal. Cek Gurunda. Ci. Masuk. Suara kita masuk? Oke. Iya, masuk. Oke, lanjut silakan Gurunda yang terputus tadi. Kalau nggak diulang aja dari awal Gurunda. Ya, Agak panjang itu mungkin, putusnya. mungkin perlu saya infokan bahwa tadi terakhir mendengar itu kalau orang bunuh tetangganya lalu percaya Yesus selamat gitu. Sampai di situ lalu Oh, Bang Zuma mantap. tertangkap. Siap. Iya, baik. Oke. Silakan. Jadi itu Lanjut. kemudian masuk dalam poin Roma 10:9 nomor 6 ya. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu poinnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika berbicara mengenai keselamatan tanpa ada tuntunan dari pembawa ini adalah pembawa yang dibawa oleh Yesus, maka tentu Yesuslah yang akan menerangkan terkait dengan konsep keselamatan yang Bapak Pendeta uraikan.
Sedangkan Yesus ketika ditanya, dia mengatakan untuk masuk ke dalam surga, maka orang itu wajib kemudian mentaati segala perintah-perintah. Bahkan di dalam Matius 5, barang siapa yang meniadakan perintah, meskipun yang paling terkecil, Matius 5 nomor 19, alias neraka. Dan barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, alias mentaati perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati surga. Ini pengakuan Yesus. Sementara Bapak mengajukan materi-materi dari Roma 8 dan seterusnya, ini tidak pernah Yesus ungkapkan. Ini kan Paulus di luar Yahudi. Demikianlah sekarang kita tidak dihukum. Ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sedangkan untuk berada di dalam Yesus Kristus, wajib hukumnya untuk kemudian tetap di dalam firman perkataan yang Yesus sampaikan. Itu terekam di dalam Yohanes 15 nomor 5 sampai nomor 8. Tidak bisa kemudian, karena Yesus mengatakan jika kau percaya kepada aku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, itu taat kepada perintah-perintah Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat, berarti Yesus dengan setia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Nah, sedangkan keselamatan di Kristen adalah ya percaya diselamatkan. Itu Yesus tidak pernah sampaikan. Bahkan kalau kita lihat sedikit lagi ya, di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Ia mengutus Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Yang tidak percaya kepada Yesus, mati di dalam dosanya. Nah, Yesus mengatakan, cara untuk selamat adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Di dalam Matius 19, Yesus sendiri menerangkan dengan sangat rinci di sana bahwa untuk mendapatkan keselamatan, manusia itu wajib hukumnya mentaati segala perintah-perintah Allah. Bahkan Yesus ditanya, perintah yang mana? Yesus menerangkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang itu, semua itu telah kuturuti. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Artinya, untuk masuk ke dalam surga, kudu wajib mutlak absolut tiketnya mentaati perintah-perintah. Bukan menghilangkan perintah-perintah. Demikian. Oke. Tadi Bang cuma mengatakan untuk apa hari penghakiman kalau orang beriman percaya. Hari penghakiman itu orang yang beriman itu tetap diadili, tapi tidak bisa dihukum. Tapi pengadilannya itu untuk menentukan berapa besar pahala dari orang beriman itu. Surga itu bukan suatu masyarakat yang sama rata atau komunis begitu. Tapi ada tingkatan-tingkatannya, ada pahala yang lebih besar, ada pahala yang lebih sedikit. Dan itu perlu dalam penghakiman itu. Nah, yang kafir, yang tidak percaya kepada Kristus, maka dia mendapatkan hukuman. Itu pun berat ringannya tergantung berapa banyak dosanya atau berapa sedikit dosanya dan sebagainya. Jadi hari penghakiman tetap memang diperlukan, sekalipun kami percaya bahwa orang beriman itu diselamatkan. Tetap perlu hari penghakiman. Lalu sekarang tentang Paulus, saya sampai detik ini tidak mengerti mengapa orang Islam itu kok begitu anti sama Paulus dan bukan kepada anti sama rasul-rasul yang lain begitu ya. Padahal ajaran Paulus dan Yesus itu sama, dan juga ajaran Paulus dengan ajaran dari rasul-rasul yang lain itu sama. Mereka sepakat. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, saya akan bacakan ya, Kisah Rasul pasal 15.
Saya tidak usah bacakan semua ya. Ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Saudara itu maksudnya orang Kristen ya. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi mereka menuntut perbuatan baik, menurut sunat, ya harus sunat. Kalau tidak bisa selamat. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul, jadi rasul yang lain ya, yang lebih dulu menjadi rasul daripada Paulus, dan penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Lalu saya loncat-loncat saja bacanya ya, di dalam ayat yang kelima, seperti beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, ini percaya KTP, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat, ditambah lagi, dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah sekarang di persidang rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan soal itu. Kalau kita melihat pembacaan ini seterusnya, sidang Yerusalem itu, rasul-rasul dan para penatua yang bersidang itu berpihak pada Paulus dan Barnabas, bukan pada orang-orang yang menyuruh sunat dan mentaati hukum Musa. Karena itu mustahil mentaati hukum Musa itu. Jadi lalu kenapa Paulus ini dimusuhi sedangkan rasul-rasul yang lain tidak? Sementara rasul-rasul dan Paulus ajarannya sama. Rasul-rasul mendukung Paulus. Dan kalau dikatakan bahwa iman saja yang menyelamatkan itu ajaran Paulus, Yesus sendiri mengajarkan itu. Di dalam Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16, ayat yang paling terkenal dalam Alkitab ya, dan ayat 18, ayat 16-nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak menyinggung perbuatan baik atau amal, tapi percaya kepadanya tidak binasa. Lalu ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi jelas bahwa Yesus sendiri mengajar sama seperti Paulus dalam hal itu. Keselamatan itu karena iman. Kalau Bang Suma menunjukkan pemuda kaya yang datang kepada Yesus di dalam Matius pasal yang ke-19 itu, menurut saya Bang Suma ini salah pengertian apa maksud Yesus dengan kata-kata itu ya. Saya akan bacakan mulai ayat 16 ya. Jadi Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang dari Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jelas dari pertanyaan ini dia berpendapat bahwa untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal, dia harus berbuat baik. Dan bagi Yesus itu tidak memungkinkan. Nah lalu Yesus bertanya, ini yang di sini ini untuk mengcounter kata-kata guru. Karena dia menyebut guru berarti dia menganggap Yesus hanya sebagai manusia tapi tidak sebagai Allah. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Maksudnya ya Allah. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi waktu dia berkata hanya satu yang baik, yaitu Allah itu, maksudnya bukannya dia itu tidak baik dan dia itu bukan Allah. Tapi dia maksudnya justru dia baik dan dia adalah Allah. Jadi jangan cuma sebut sebagai guru, tapi juga sebut sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Nah bagian kalimat terakhir, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini bukan tujuannya Yesus mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Karena kalau itu dia diartikan seperti itu, akan menabrak kata-kata Yesus dalam Yohanes 3, 16 dan 18 yang tadi baru saja saya bacakan. Jadi pada waktu dia mengatakan kata-kata ini, tujuannya supaya orang itu sadar, turutilah segala perintah Allah. Mestinya dia tahu kalau dia tidak bisa menuruti segala perintah Allah. Nah kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus sebutkan hanya beberapa saja, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri.
Pastinya dengan kata-kata ini orang muda itu sudah sadar kalau dia itu orang berdosa dan tidak mungkin mentaati semua ini. Tapi orang ini orang yang tidak tahu diri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, untuk menunjukkan kepada orang muda itu bahwa dia tidak bisa menuruti semua itu, maka ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi pada waktu dia disuruh pergi dan menjual miliknya dan berikan kepada orang miskin, dia tidak mau. Berarti sekarang saya tanya, apakah dia memang mengasihi sesama manusianya seperti dirinya sendiri? Seperti yang dia katakan tadinya sudah dituruti semua. Kasih sesamamu. Kalau dia memang mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, mengapa dia tidak mau menjual segala miliknya dan memberikan kepada orang miskin? Kalau dia belum menuruti. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus tidak mempercayai keselamatan karena perbuatan baik. Dari penafsiran Bang Suma, itu penafsiran saya. Ya, jadi ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih. Dia pergi dengan sedih karena dia sadar apa yang Yesus katakan itu benar. Tapi dia tetap lebih cinta hartanya daripada keselamatan. Dan karena itu dia nggak mau. Lalu 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata apa keadaan kita kelak itu bukannya belum pasti kita tuh masuk surga, bukan seperti itu ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu kita mengenal Yesus dan sebagainya itu mengenal secara samar-samar. Tapi nanti kita akan bertemu muka dengan dia. Dan ini sama dengan apa yang ada dalam 1 Korintus pasal 13. Dalam ayat 12, 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Kami kenal Kristus ya, tapi tidak dengan sempurna. Tapi nanti, masuk surga, aku akan mengenal dia dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Jadi itu penafsiran dari 1 Korintus 1 yang 3, 2. Jadi bukannya belum jelas keadaannya masuk surga atau tidak, bukan seperti itu. Lalu kalau dikatakan orang itu harus taat untuk bisa masuk surga. Untuk bisa masuk surga itu dalam Kristen adalah suatu kemustahilan. Saya akan memberikan beberapa ayat Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika segala kecenderungan hatinya, bukan sebagian, tapi segala. Lalu selalu membuahkan kejahatan. Bukan kadang-kadang, bukan sering, tapi selalu. Masih tambah lagi semata-mata. Dari ayat ini kelihatan bahwa manusia bisanya berbuat dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia lahir dalam dosa. Karena lahir sebagai orang berdosa, manusia bisanya cuma berbuat dosa. Banyak nanti dia percaya Kristus, dia mendapatkan Roh Kudus, baru dia mulai bisa berbuat baik. Tapi manusia di luar Kristus tidak bisa berbuat baik sama sekali. Lalu dalam Roma 6 ayat 20, waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran berarti tidak punya kebenaran sama sekali. Jadi hamba dosa, mentaati mutlak. Maunya dosa itu apa? Dan Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Takluk pada hukum Allah itu tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena mengapa kok orang tidak bisa berbuat baik?
Karena saudara, tindakan itu tidak dilakukan berdasarkan kasih kepada Allah atau kepada Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi dasar dari ketaatan yang benar, itu kasih kepada Tuhan. Bukan takut kepada Tuhan, tapi kasih kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan lalu taat, itu ketaatan yang benar. Tapi apakah orang di luar Kristus bisa mengasihi Tuhan lalu taat? Tidak mungkin mengasihi, karena kasih itu buah roh. Hanya kalau dia punya Roh Kudus, dia bisa mengasihi. Dan hanya kalau dia beriman, dia bisa punya Roh Kudus. Kedua, mengapa tidak bisa berbuat baik? Karena tindakan baik, baik itu tidak dilakukan untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau manusia itu hidupnya bukan untuk kemuliaan Allah, kan dalam hal sederhana makan dan minum atau apapun, maka hidupnya salah arah. Dan apapun yang dia lakukan, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, alasannya kasih, tujuan untuk kemuliaan Allah. Lah, kan suatu ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan bukan karena hati yang mengasihi Tuhan, dan dilakukan bukan untuk kemuliaan Allah. Pada dasarnya adalah ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan tanpa memperdulikan Allah. Karena pikirkan diri, bisakah perbuatan demikian disebut baik? Makanya saya katakan di luar Kristus, orang tidak bisa berbuat baik sama sekali. Perbuatan dosanya nol. Mantap, Pendeta Buas. Masih ada atau dicukupkan dulu? Satu hal lagi, Yesus taat tadi ya. Oke, boleh. Yesus taat, memang jelas dia harus taat. Karena kalau dia ada dosa satu saja, dia tidak bisa menjadi penebus dosa. Pada waktu dia menderita dan mati, dia akan mati untuk dosanya sendiri. Tapi tidak bisa menebus dosa orang lain. Tapi pada waktu dia suci murni, maka mestinya kan dia tidak mati kalau suci murni. Karena upah dosa itu maut. Kalau dia tidak ada dosa, mestinya dia tidak mati. Tapi dia mati, berarti dia mati untuk orang lain. Jadi dia mati menebus dosa, memikul hukuman dari orang-orang yang percaya kepada dia. Sekian. Mantap. Jadi 2 poin garis besarnya ya, kawan-kawan muslimin dan juga Kristen yang benar mendengarkan. Tidak ada perbuatan baik tanpa Kristus, dan juga Yesus mati untuk orang lain. Silahkan, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang kita dengarkan tadi ini adalah doktrin ya. Doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bacakan firman Tuhan hanya terkait dengan keselamatan, supaya kita kemudian tidak dibingungkan oleh konsep yang muncul belakangan ya, yang kemudian disampaikan oleh Pak Pendeta. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi ketaatan dengan setia kepada perintah-perintah Tuhan, itulah disebut orang yang berakal budi. Ulangan 4 nomor 6. Lalu kemudian dikatakan di dalam Ulangan 5 nomor 10 bahwa tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu manusia, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi orang disebut mengasihi Tuhan ketika mereka menjalankan perintah-perintah, bukan yang mengikuti halusinasi. Ulangan 5 nomor 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Elohimmu. Jangan menyimpang ke kanan atau jangan menyimpang kiri. Jadi konsep keselamatan itu jelas. Ulangan 6 nomor 3, maka dengarlah hai orang Israel. Tapi memang yang diseru Israel, tidak pernah diseru oleh Roma, Yunani, Belanda, Indonesia, nggak pernah. Dengarlah wahai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia,
supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Ulang 6 nomor 25. Dan jika akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan kita, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi kalau mau dianggap benar, ya melakukan segenap perintah. Bukan halusinasi, bukan menghayal. Ulangan 7 nomor 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Elohim dialah Allah, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan terhadap orang-orang yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Di sini Kristen tidak bisa lolos di sini. Dogma Paulus tidak bisa lolos di sini, makanya Paulus itu menjual dogmanya keluar. Karena itu tidak cocok dengan Yahudi, umat Tuhan, nggak bisa. Ulangan 7 nomor 9. Sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Elohimmu, dialah Allah, Tuhan yang setia, yang memegang janjinya dengan setia terhadap janji tersebut, terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, dan terhadap orang-orang yang berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi orang Israel pada zaman Musa menerima kemudian aturan-aturan sampai kepada beribu keturunan. Mereka harus taat terhadap perintah-perintah Tuhan, sebab Tuhan punya janji yang Tuhan pegang, bahwa Tuhan menyelamatkan mereka yang taat pada perintah-perintah. Kalau taat kepada perintah, berarti menjalankan perbuatan-perbuatan baik. Karena Tuhan memerintahkan perbuatan-perbuatan baik. Perintah-perintah Tuhan berisi perbuatan-perbuatan baik. Orang yang taat kepada perintah Tuhan, maka kesehariannya semua cakupan ibadahnya berdasarkan dengan firman Tuhan, bukan asumsi semata-mata. Ulangan 7:12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Elohimmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkan dengannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini enggak main-main. Ulangan 7:12. Dan akan terjadi karena kau mendengarkan peraturan-peraturan Tuhan tersebut serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya tak ada cerita. Makanya Paulus mengaku, aku diutus kepada non-Yahudi. Karena ajaran perintah-perintah Tuhan kayak begini nggak berlaku bagi non-Yahudi. Karena non-Yahudi itu bukan umat Tuhan, tapi umat Paulus. Ulangan 8 nomor 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, wajiblah hukumnya kamu lakukan dengan setia. Supaya apa? Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan berikan negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ajaran ini enggak dipakai oleh teman-teman Kristen karena mereka bukan Bani Israel. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, pada segala peraturannya dan segala perintah-perintahnya. Harus mengasihi itu harus mentaati peraturan, ketetapan, dan perintah-perintah. Ulangan 11:32. Maka haruslah kau melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Inilah ketetapan dan peraturan yang kamu harus lakukan dengan setia. Ulangan 12 nomor 1. Yaitu aturan-aturan yang datang kepada Nabi Musa. Aturan itulah yang harus kamu lakukan dengan setia. Ulangan 12:32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya. Jangan pula engkau menguranginya. Perjanjian baru nggak laku di sini. Makanya perjanjian baru itu hanya diperuntukkan kepada non-Yahudi. Lalu kemudian ulangan 15 nomor 5.
asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia segenap perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan selamat. Jelas. Ulangan 16 nomor 12. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak dari Mesir. Dan haruslah engkau lakukan ketetapan-ketetapan dengan setia. Ketetapan yang mana? Ketetapan-ketetapan yang datang kepada Nabi Musa. Ulangan 17 nomor 10. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Dari tempat yang akan dipilih oleh Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan kepadamu. Jadi tidak ada uraian-uraian manusia diselamatkan karena hanya percaya. Tidak. Harus dengan setia melakukan perintah-perintah. Ulangan 19 nomor 9. Apabila engkau, syukran, saudara kebun. Apabila engkau melakukan dengan setiap perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Elohim, dan dengan setia, maka dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditujukannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada orang yang ketiga itu. Ini jelas. Tuntunan perintah selalu kemudian merujuk pada perintah-perintah. Ulangan 23 nomor 23. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Elohim sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Ulangan 24 nomor 8. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka harus kamu lakukan dengan setia. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu 2 rumah yang berbeda, 2 Tuhan yang berbeda, 2 agama yang berbeda, 2 kitab yang berbeda. Itu jelas. Kemudian, ulangan 26 nomor 16. Pada hari ini Tuhan Elohim memerintahkan engkau melakukan segala ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ulangan 28 nomor 1. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Elohim akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di atas muka bumi ini. Subhanallah. Makanya Al-Quran dengan sangat jelas menerangkan bahwasanya orang-orang yang kemudian taat kepada Allah akan mendapatkan kemudian ganjaran keselamatan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Al-Qur'an yang mana cakupannya isi Al-Qur'an adalah perintah dan larangan dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Makanya dikatakan oleh Allah, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihah jannatu tajri min tahtihal anharu yuhallun fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan memasukkan orang-orang yang mengerjakan kebaikan ke dalam surga. Di sanalah mereka diberi perhiasan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini Al-Quran menarasikan bahwa keselamatan itu berdasarkan atas perbuatan. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang kamu kerjakan. Terakhir, poin terakhir dari saya. Saya ingin mengatakan kepada Pak Pendeta bahwa narasi keselamatan tidak ada kemudian ditakar dari perbuatan-perbuatan, sedangkan yang ada di dalam kitab saudara Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, semua manusia diselamatkan berdasarkan takaran perbuatan. Wahyu 22 nomor 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Wahyu 20 nomor 12 sampai nomor 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab.
Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Jadi tidak ada itu anugerah keselamatan tanpa diawali dengan penghakiman terhadap perbuatan-perbuatan. Sedikit lagi. Dikatakan di dalam kitabnya saudara Kristen, ya, Yohanes 5 nomor 29. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan mati dan bangkit untuk dihukum. Ini jelas Yesus yang berkata, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit dan hidup yang kekal alias surga. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, artinya mereka yang meninggalkan firman Tuhan menuju kepada ajaran, doktrin dan dogma, akan bangkit untuk dihakimi. Saya tidak ngadi-ngadi. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 16 nomor 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, dia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Pengkhotbah 12:14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Entah itu baik, entah itu jahat. Tolong direnungkan itu. Jadi tidak ada perbuatan di atas muka bumi ini yang akan lepas dari penghakiman. Semua manusia akan diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Data ada. Lengkap perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi itu semua hancur lebur dikarenakan doktrin yang dijual oleh Paulus kepada non-Yahudi. Silakan. Mantap Pendeta Buas. Itu harus bisa dijawab semua Pendeta Buas. Kalau tidak ini berbahaya ini untuk masa depan kita semua ini. Terlalu banyak fakta-fakta yang beredar. Silakan, silakan. Saya tidak mungkin membacakan begitu banyak ayat, waktu saya habis karena hal itu. Tapi Bang Suma mayoritas tadi mengutip dari kitab Ulangan, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan sebagainya. Dan disuruh taat. Dan beberapa ayat saya yakin itu mengatakan harus taat semua ayat. Ya. Semua perintah, bukan hanya sebagian perintah. Semua perintah. Dan itu yang membuatnya mustahil untuk bisa diselamatkan oleh perbuatan. Karena ketaatan yang seperti yang saya katakan tadi, kalau mau selamat karena perbuatan, taatnya itu harus sempurna. Sekarang akan saya tunjukkan Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu maksudnya dia mau selamat berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat, ya. Lah orang yang mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang, perhatikan ya, yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi ini cocok dengan apa yang Bang Suma tadi katakan. Memang masih taat, dan taat segala. Yang di sini dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Setia melakukan satu hukum saja itu menurut saya mustahil. Sebagai contoh, contoh praktis, jangan berdusta. Siapa dari saudara yang bisa setia mentaati hukum satu itu jangan berdusta? Saya kira dalam Kristen maupun Islam, dusta itu dosa, kan? Jadi siapa dari saudara yang bisa setia mentaati satu hukum itu saja? Padahal di sini dikatakan harus setia melakukan segala sesuatu. Berarti juga hormat orang tua. Siapa dari kita yang waktu anak dan sebagainya yang tidak pernah kurang ajar sama orang tuanya? Zina. Apakah berzina secara fisik?
Atau apakah yang seperti yang Yesus katakan, memandang seorang perempuan dan menginginkannya, sudahlah ia berzina dengan perempuan itu dalam hatinya. Ya. Lalu mencuri banyak sekali, mencuri pajak, mencuri buah mangganya tetangga, mencuri segala macam. Mencuri kecil, mencuri besar itu lalu dibedakan. Kalau mencuri yang kecil itu tidak apa-apa. Hukum mana mengajarkan semacam demikian? Dan mencuri sedikit saja itu mencuri, korupsi dan sebagainya. Siapa dari saudara yang tidak pernah melanggar hal-hal seperti itu? Jangan menginginkan milik orang lain. Itu hukum yang terakhir dalam 10 hukum Tuhan. Siapa dari kita yang tidak pernah kepingin punyanya orang lain? Orang punya mobil mewah dan sebagainya. Siapa yang tidak kepingin? Lalu hukum kasih Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan sebagainya. Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Belum lagi yang lebih parah, kasihlah musuhmu. Bagaimana orang mentaati semua itu harus setia melakukan segala sesuatu. Kalau tidak, dia terkutuk. Gagal satu saja, dia terkutuk. Berarti sebetulnya semua orang terkutuk. Saya termasuk, saudara. Makanya Yesus harus mati melalui kematian terkutuk untuk mengambil kutuk itu dari kita. Dan kutuk itu orang terkutuk itu menjadi orang yang diberkati kalau dia percaya kepada Kristus. Dan jangan mengatakan kepada saya bahwa Galatia 3:10 itu kata-kata Paulus. Karena Paulus ini mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah dan sebagainya. Ini diambil dari Ulangan 27 ayat terakhir. Ulangan 27 ayat terakhir. Ya, jadi ayat 26 ini ayat terakhir dari pasal 27 ya. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan lo bangsa itu haruslah berkata amin. Lo kata segalanya mana kok tidak ada. Kita lihat pasal 28 ya. Ini persis sesudahnya ya. Pasal 28 ayat 1 Ulangan ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia segala perintahnya yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi dua ayat ini digabungkan. Kalau orang tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, dia itu terkutuk. Itu yang dikutip oleh Paulus. Jadi Paulus tidak mengatakan dari dia sendiri. Dia mengutip dari hukum Taurat, dari Ulangan 27 ayat terakhir, dan Ulangan 28 ayat yang pertama. Dan masih ada lagi kata-kata Paulus yang seperti itu. Kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-9. Ayat yang ke-30 dan seterusnya, 3-33 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain, non-Yahudi ya, yang tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Jadi kalau Muslim mengejar karena perbuatan, mereka sama seperti Israel. Mengejar bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Dan tidaklah sampai kepada hukum itu. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti yang tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu santuan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya, yaitu Yesus, tidak akan dipermalukan. Saya sambung dengan pasal 10, ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka itu orang-orang Yahudi diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Jujur saja saya mengagumi orang-orang Islam dalam hal tertentu. Misalnya pada waktu mereka berpuasa. Masya Allah. Saya tidak berpikir bagaimana orang berpuasa seperti itu. Tapi kalau orangnya bukan orang yang kerja di luar, tapi tukang batu dan
tukang becak dan sebagainya yang kerja di luar, panasnya bukan main, berpuasa, kalau cuma tidak boleh makan mungkin tidak apa-apa, tapi tidak boleh minum juga. Mulai sekitar jam 4 pagi sampai jam setengah 6 sore. Ini betul-betul luar biasa. Tapi saudara, sekalipun mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, ini semua tidak ada gunanya. Ayat 3 Roma 10, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Ini Yahudi juga Muslim. Berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan itu tidak mungkin karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri dengan ketaatan. Dan manusia tidak bisa taat. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Dan saya sudah memberikan ayat-ayatnya. Tidak bisa orang taat. Sampai dia percaya pada Kristus. Diberikan Roh Kudus. Baru dia memungkinkan taat. Itu pun ketaatannya itu kecampuran segala macam dosa, Mas Ian. Mau taat secara murni, sungguh-sungguh, itu luar biasa sukarnya. Saya lanjutkan dengan dalam firman Tuhan itu diberikan gambaran yang menjijikkan tentang kehidupan manusia di depan Allah ya. Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Bukan sebagian kesalahan kami. Bukan sebagian besar. Segala kesalahan. Dia bukan bilang segala kejahatannya. Segala kesalahan kami seperti kain kotor. Nah, mengatakan kain kotor yang dimaksud itu kain dari perempuan yang menstruasi itu. Dulu tidak ada softtex. Pakai kain. Dan itu kain kotor itu. Jadi di hadapan Allah segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kalau kesalahannya kayak kain kotor, dosanya kayak apa? Mari kita lihat di Yeskiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Dosa kita digambarkan seperti cemar kain. Apa cemar kain itu? NIV menerjemahkannya a woman's monthly uncleanness. Kenajisan bulanan dari seorang perempuan. Bandingkan juga dengan Imamat 15 ayat 20 dan 24. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Ayat 24. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurnya menjadi najis juga. Untuk kata cemar kain yang pertama dalam Imamat 15 ayat 20, NIV menerjemahkan her period, masa datang bulannya. Sedangkan untuk kata cemar kain yang kedua dalam ayat 24, NIV menerjemahkan her monthly flow, aliran bulanannya. Jadi kelihatannya yang dimaksudkan dengan cairan dengan cemar kain adalah cairan darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan pada saat datang bulan. Jadi kesalahannya kayak kain kotor, kain dipakai pada waktu dia menstruasi, lalu dosanya itu seperti darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan pada waktu datang bulan. Dengan demikian, kita bisa menggambarkan segala kesalahan kita seperti kain kotor, dosanya seperti cairan yang dikeluarkan perempuan pada waktu datang bulan. Merupakan suatu pemikiran yang sangat tidak beres kalau kita berpikir bahwa dengan hal-hal menjijikan itu, kita bisa layak untuk masuk surga. Siapapun yang menganggap dirinya suci atau lumayan baik, dan bisa mengusahakan kesucian atau kekudusan dengan kekuatannya sendiri, apalagi bisa layak masuk surga dengan perbuatan baiknya sendiri, harus merenungkan bagian ini. Saya akan memberikan beberapa kutipan dari seseorang ya. Dylan Jones itu mengomentari Efesus 2, 8 dan 9 dengan mengatakan, kamu bisa mencoba menyeberangi lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau ke surga dengan perbuatan-perbuatan baikmu sendiri. Kalau mau masuk surga dengan ketaatan, itu sama seperti mau menyeberangi lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas. Dan Martin Luther mengatakan, ajaran sesat yang paling terkutuk dan jahat atau merusak yang pernah menggoda pikiran manusia
adalah gagasan bahwa entah bagaimana ia bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Lalu Archbishop atau Uskup Agung William Temple dikutip oleh John Stott mengatakan demikian, semua dari Allah, satu-satunya hal dari diriku sendiri yang aku sumbangkan pada penebusanku adalah dosa, dari mana aku perlu ditebus. Jadi kita punya andil dalam penebusan kita. Andil kita itu dosa kita. Kalau kita tidak ada dosa, ya kita tidak butuh ditebus. Andil kita dosa. Lalu bagaimana selamat karena perbuatan baik? Di samping saudara, perbuatan baik itu seandainya saudara bisa lakukan, perbuatan baik tidak bisa menghapuskan dosa. Galatia 2 ayat 16 dan 21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu berbuat baik. Tapi tidak seorang pun dibenarkan oleh karena itu. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Kalau memang agama apapun bisa menyelamatkan, itu tidak perlu datang. Saya tidak percaya agama bisa menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Apakah Hindu atau Buddha yang sudah ada sebelum Kristen? Dan setelah Kristen, agama tidak bisa menyelamatkan. Kalau agama bisa menyelamatkan, Kristus tidak perlu Allah menjadi manusia, menderita, mati di salib, menebus dosa. Tidak perlu. Saya tanya, kalau saudara ditangkap polisi karena melanggar peraturan lalu lintas, dan 1 minggu setelahnya harus menghadap ke pengadilan. Dalam waktu 1 minggu itu, terlalu banyak berbuat baik untuk menebus dosa. Tolong tetangga, beri uang pada pengemis dan sebagainya. Dan pada waktu persidangan, saudara bawa semua orang kepada siapa saudara sudah melakukan perbuatan baik itu, saudara jadikan saksi. Hakim bertanya, benarkah saudara melanggar peraturan lalu lintas? Orang saudara menjawab, benar Pak Hakim, tapi saya sudah banyak berbuat baik untuk menebus dosa saya. Ini saksi-saksinya. Sekarang pikirkan sendiri, kalau hakim itu waras, apakah hakim itu akan membebaskan orang itu? Jawabnya jelas adalah tidak. Jadi terlihat bahwa dalam hukum dunia pun kebaikan tidak bisa menutup atau menebus atau menghapus dosa. Demikian juga dengan dalam hukum Tuhan atau kitab suci. Masih ada Pendeta Buas? Mantap sekali, penuh semangat firman. Mantap. Yohanes 5 ayat 29 tadi Bang cuma kutip ya. Saya akan bacakan Yohanes 5 ayat 29. Saya baca mulai ayat 28 ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Jadi ini kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Berarti orang-orang mati akan dibangkitkan ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat 29 oleh Bang Suma diartikan kehidupan kita yang menentukan kita hidup kekal atau kita dihukum. Tidak demikian. Karena tadi sudah saya katakan, kita yang belum percaya kepada Kristus tidak bisa berbuat baik sama sekali. Perbuatan baiknya nol. Jadi orang ini bisa berbuat baik, imannya yang menyelamatkan. Dia berbuat baik itu membuktikan dia sudah beriman. Dan karena itu dia bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi yang telah berbuat jahat ini, berbuat jahat terus tidak ada perbuatan baik. Dia bukan orang beriman, maka dia bangkit untuk dihukum. Jadi di sini bukan perbuatannya yang menentukan selamat atau tidak, tapi imannya. Dan imannya dibuktikan dengan perbuatan baik. Kalau iman tidak ada bukti perbuatan baik, itu bukan iman. Itu iman yang kosong seperti yang Yakobus katakan. Mantap. Oke, baik. Gurunda. Jadi saya katakan bahwa semua manusia itu, andai saja sejak dia bayi dilahirkan keluar dari rahim, kerjaannya hanya melakukan
kebaikan, 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 kebaikan. Amalan soleh, amalan soleh, amalan benar, perbuatan baik, dan tidak sekalipun melakukan dosa, maka amalan perbuatannya itu ketika ditakar untuk diupah dengan surga, itu tidak akan pernah bisa. Tidak ada surga ketika yang membuat kita masuk ke dalamnya adalah takaran perbuatan keseimbangan antara perbuatan baik dengan surga itu. Jangankan surga, untuk mengganti sehelai bulu saja, itu tidak bisa dibayar dengan perbuatan-perbuatan baik. Tidak bisa dibayar dengan amalan-amalan baik. Biji mata sebelah ini, satu aja biji mata, mau ditukar dengan semua perbuatan baik kita, itu tidak bisa. Tidak bisa. Jangankan surga, perbuatan baik kita itu tidak bisa dibandingkan dengan surga. Tidak bisa. Tetapi yang punya surga mempersyaratkan, mau masuk surgaku, lakukan perbuatan baik. Mau masuk surgaku, lakukan perintah-perintahku. Yang walaupun kau taati semua perintahku, yang walaupun kau jauhi semua laranganku, kamu tidak seimbang dengan surgaku. Jadi bukan karena perbuatanmu itu yang membuat kau masuk surga, bukan. Tetapi karena aku Tuhan yang membuat aturan. Aturanku masuk surgaku, ya kudu wajib pada perintahku. Bukan karena perbuatan baikmu itu seimbang. Wah, ini baik. Ini orangnya amal baiknya seimbang dengan surgaku. Tidak. Kamu tidak layak masuk ke surgaku. Walaupun kamu penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Walaupun kamu meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi aku Tuhan yang memberikan aturan. Aku yang maha berkehendak, bukan ente. Saya yang bikin aturan. Mau masuk surgaku, lakukan perintahku, jauhi laranganku. Itu syaratnya. Jadi kalau diukur, tidak ada perbuatan orang bisa membuat orang masuk surga. Memang nggak ada. Tapi yang empunya surga memberikan syarat itu. Saya katakan sekali lagi. Mau manusia itu dari sejak lahir sampai dia mati tidak memiliki setitik dosa pun. Lalu ditimbang kebaikannya, ditakar dengan surga, itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Perbuatan apa sih yang bisa kita lakukan? Ketaatan seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Sehingga kita bisa tukar perbuatan itu dengan surga? Tak ada. Tak ada. Tetapi Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, kamu tidak perlu bersusah payah untuk meraih surgaku. Cukup kamu melakukan perintahku. Kalau kamu melanggar perintahku, solusinya adalah bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila salihan, faulaika yadkhulunal jannah wa la yuslamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak disalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Jadi bukan karena kita sholat, wah, saya pasti masuk surga ini. Oh, belum tentu. Oh, saya ini melakukan puasa. Belum tentu. Tetapi Tuhan yang empunya surga mempersyaratkan. Dan Tuhan itu tidak mungkin tidak menepati janji. Surgaku akan dipenuhi oleh hamba-hambaku yang taat menjalankan perintah-perintahku. Dalil Al-Quran, dalil kitabnya Yahudi mengiyakan itu. Nah, sekarang mari kita masuk. Al-Quran mengatakan illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Apa bertobat itu? Melaksanakan amalan perbuatan tapi gagal. Ingin kemudian dia mensucikan batinnya tapi gagal. Ingin mensucikan jasadnya, gagal. Jatuh ke dalam dosa setiap saat. Tapi kata Allah, illa man taba. Mereka-mereka yang berdosa lalu bertaubat, beriman, lalu mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya, ketika Tuhan memberikan kemudian kredit plus,
bahwa surgaku yang begitu indah, surgaku yang begitu sempurna, yang apapun yang kau inginkan tersedia di dalamnya. Syaratnya untuk masuk ke dalam tidak susah-susah amat. Ulangan 30 nomor 11, tak ada yang susah masuk surgaku itu. Semua mudah untuk bagimu. Apa itu? Jangan kau menyembah selain daripada aku. Apalagi sujudlah beribadah kepadaku. Apalagi berbuat baik sesuai dengan koridor kaidah yang saya ajarkan. Selesai. Mudah kan? Mudah. Tapi semudah aturan itu ada yang membatalkan. Ada yang menghapuskan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Efesus 2:15, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Iki siapa yang ngajarin kayak begini? Tuhan mempersyaratkan, bukan berarti surga itu bisa diraih dengan puasa. Surga itu bisa diraih dengan sholat. Surga itu bisa dihargai dengan amalan perbuatan, tidak. Tapi yang punya surga membikin aturan. Kamu kalau mau tinggal di rumahku, kudu wajib mandi 3 kali sehari. Kamu lakukan itu, hadiah rumah. Kau bisa tinggal di rumahku. Kamu kalau mau tinggal di rumahku, kudu wajib bangunnya jam 5 subuh. Gampang kan? Yes, kalau kamu mau, tinggallah di rumahku. Padahal rumahku itu tidak sebanding dengan dirimu. Perbuatan kau mandi 1 sungai, kau mandi 1 laut sekalipun, kebersihan pada dirimu tidak layak tinggal di rumahku. Tapi saya pemilik rumah, saya yang menentukan syarat untuk masuk ke dalam. Syaratnya lakukan, bukan malah kau hapuskan syarat itu, lalu kau bikin aturan-aturan sendiri. Mari kita lihat saudara-saudara ya, apa yang Tuhan katakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab manusia yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan kepadamu, yang menjadi milik pusakamu. Tanah yang ada di atas muka bumi aja tidak dibolehkan disentuh oleh orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa mereka yang dikutuk oleh Tuhan? Kata Yesus, yang dikutuk oleh Tuhan adalah Yohanes 7:49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kalau mengenal saja tidak dikutuk, apalagi tidak melaksanakan. Jadi jangan mimpi untuk selamanya karena halusinasi. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah manusia yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, amin, amin. Terkutuklah orang yang mengutuk hukum Taurat. Sementara kalau kita mendengarkan saudara kita Bapak Pendeta, kutukan demi kutukan dikatakan kepada hukum Taurat, tidak ada yang diselamatkan karena Taurat, tidak ada yang bisa kemudian tanpa masuk ke dalam diri Yesus dan seterusnya. Ini ajaran dari mana sebenarnya tuh? Sementara yang kita sajikan ini adalah firman Tuhan. Orang diselamatkan karena perbuatan, bukan karena perbuatan itu kemudian mencakupi cakupan surga, tidak. Tapi itu syarat. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam kitab Yeremia, ratapan Yeremia 4, ratapan 5, Yehezkiel 33, Hosea 14, Yul 2 dan seterusnya. Keselamatan diserukan kepada Bani Israel ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Apa itu? Mereka diminta untuk bertaubat kepada Allah. Apa katanya? Jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Elohim, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dirimu dari teos-teosmu yang menjijikkan itu, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Jadi enggak usah. Datang kepada Allah dengan bertaubat. Jangan kemudian jadikan anak orang jadi tumbal atas dosamu. Tapi kamu sendiri yang harus bertaubat di hadapan Allah. Ratapan 5 nomor 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Rabb, ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Perbaruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Yehezkiel 33 nomor 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang maha hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik. Orang-orang fasik aku berkenan kepada pertobatannya dari kelakuannya, supaya orang fasik itu hidup. Apa perintahnya kemudian? Bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah dari hidupmu yang jahat itu.
mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel, kalau ada solusi untuk bertobat? Yehezkiel 33 nomor 1. Ini berlaku untuk umat Tuhan, umat Paulus kagak. Hosea 14 nomor 1, bertobatlah hai umat Israel. Bertobatlah kepada Tuhan Elohim, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Jadi solusinya bertobat. Bukan menghayal, bertobat solusinya. Begitu juga di Islam, keselamatan manusia ketika dia jatuh ke dalam dosa adalah bertobat. Illa man taba wa amana wa amila shalih. Kecuali orang yang bertobat lalu mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit. Sengat maut tidak dimakan oleh karat. Apa harta surga itu? Amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan. Bukan kemudian mengharap keselamatan tapi tidak bekerja. Mengharap gaji tidak bekerja. Mau makan tidak kerja. Itu tidak diajarkan oleh Tuhan. Yang diajarkan kemudian oleh Tuhan adalah melaksanakan perintah-perintahnya. Dan ini kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta kita. Kita lihat di dalam Matius 23. Apa yang diterangkan di sana? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan juga berkata kepada murid-muridnya. Kata Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah. Artinya perbuatlah. Artinya libatkanlah fisikmu untuk melakukan perintah yang diperintahkan. Lakukanlah perintah, segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Berarti kalau cuman ngomong saja, ngomong tapi tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, itu sama halnya seperti ahli Taurat. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kau menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan, tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat oleh manusia. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat-tempat di rumah ibadah mereka. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu. Kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Jangan pula kau disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini apa artinya? Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti ahli Taurat, mereka mampu berteori, tapi mereka tidak bisa mempraktekkan. Apa bedanya Kristen hari ini? Mengajarkan kasih, tapi tidak ada praktek. Mengajarkan kasih kepada Tuhan, tidak dipraktekkan. Sedangkan kasih kepada Tuhan adalah mentaati segala perintah Tuhan. Itu baru kasih. Ulangan 11 nomor 1, Ulangan 28 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Semua yang disebut kasih kepada Tuhan adalah melakukan dengan setiap perbuatan perintah-perintah yang diperintahkan untuk dilakukan. Itu kasih kepada Tuhan. Jangan kau turuti ahli Taurat. Mereka hanya bisa berbicara, tapi mereka tidak bisa mempraktekkan. Inilah yang terjadi dengan Kristen. Mereka mengharapkan keselamatan, tapi nihil. Apa yang diperintahkan Tuhan tidak dilakukan. Nihil. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi aja dikecam oleh Yesus, lalu bagaimana dengan orang Kristen yang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan? Dengan alasan, perintah Tuhan itu sangat maut, perintah Tuhan itu sampah, perintah Tuhan itu sudah dibatalkan, perintah Tuhan itu sudah digenapi, dan kita dibebaskan dari perintah-perintah itu. Itu apa maksudnya? Dengan demikian, sekali lagi saya katakan kepada Pak Pendeta, bahwa keselamatan menurut Islam adalah keselamatan yang disediakan oleh pencipta langit dan bumi, bukan karena perbuatan itu seimbang dengan surga,
tetapi keselamatan yang dipersiapkan oleh pencipta langit dan bumi karena ketaatannya melaksanakan perintah-perintahnya. Dan kalaupun ada pelanggaran, maka Tuhan memberikan solusi untuk bertaubat. Itu berdasarkan keselamatan di Islam. Jadi keselamatan umat Islam bukan karena amal perbuatannya sudah seimbang dengan surga, bukan. Tetapi karena ketaatannya terhadap Tuhan, dan Tuhan memberikan tiket masuk ke dalam surga ketika kita mentaati perintah-perintah. Makanya di dalam Bible saudara, perjanjian lama maupun perjanjian baru, syarat untuk mendapatkan surga itu adalah perbuatan baik. Kenapa? Aku akan membalaskan setiap manusia berdasarkan perbuatannya masing-masing. Kalau perbuatannya baik, upahnya surga. Perbuatannya buruk, upahnya neraka. Manusia diupah berdasarkan perbuatan. Dengan demikian, manusia diupah bukan karena hadiah, tapi karena perjuangan. Demikian. Ya Allah, keren banget, Bro. Emang, silakan Pak Pendeta Buas. Masih sanggup? Ya, sanggup. Mantap. Ya, tadi Dr. Mama mengatakan bahwa andai kata sejak lahir itu baik terus ya, salah terus, tetap tidak layak atau tidak seimbang untuk masuk surga ya. Kalau tidak seimbang untuk masuk surga, apakah ada tempat lain selain surga, kecuali neraka? Jadi kalau dia baik terus tetap tidak cocok untuk masuk surga, maka dia mestinya masuk neraka. Dan kalau dia tidak ada dosa tetap masuk neraka, itu mustahil bagi saya. Neraka itu hukuman, dan tidak mungkin tidak ada dosa lalu dimasukkan neraka. Kecuali Yesus, ya turun ke neraka itu bukan betul-betul hurufiah, tapi dia turun ke neraka untuk orang lain. Tapi kalau orang betul-betul tidak ada dosa, tidak masuk akal dia masuk neraka. Kenapa dia dihukum? Tidak punya kesalahan kok. Jadi kenapa dikatakan tidak layak atau tidak seimbang untuk masuk surga? Itu bagi saya aneh. Lalu yang punya surga berisyarat, yaitu perbuatan baik. Dalam Alkitab, yang punya surga berisyarat iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang satu ini ya, poin yang satu ini saya betul-betul tidak mengerti dan saya betul-betul tanya. Ya, ini bukan perdebatan, ini tanya yang bagian ini ya. Memang saya tidak mengerti tentang Islam. Saya tanya kepada Bang Suma, perbuatan apa secara spesifik ya yang membuat dosa saudara itu diampuni? Misalnya, apakah mengucapkan kalimat syahadat, lalu bulan Ramadan itu puasa, ya, lalu sholat 5 waktu, lalu berikan zakat atau amal atau apapun, lalu mesti seperti naik haji, apakah itu juga mengampuni dosa? Saya betul-betul tidak ngerti. Saya katakan ini bukan perdebatan, ini saya tanya ya. Jadi tolong berikan saya pengertian apa dalam Islam itu yang membuat dosanya diampuni ya. Lalu saya sekarang melanjutkan kalau tentang Efesus 2 ayat 15 itu saya kira sudah saya jelaskan tempoh hari. Efesus 2 ayat 15 itu yang dihapuskan itu bukan Mohon maaf Pak Pendeta, tadi pertanyaannya apa ya? Yang mana? Tadi Pertanyaan, ada pertanyaan ya. Pak, boleh Mohon maaf, diulang? tadi terputus Pak Pendeta, silakan. Oh, oke. Saya tanya, perbuatan apa secara spesifik dalam Islam yang menyebabkan orang Islam ini diampuni dosanya? Ya, mengucapkan kalimat syahadat, sholat 5 waktu, apakah naik haji itu juga, memberikan zakat, amal, puasa pada bulan Ramadan. Yang mana? Saya ini betul-betul tanya. Saya tidak ngerti. Jadi itu nanti saja dijawab. Sekarang saya lanjutkan Efesus 2 ayat 15. Itu sudah saya jelaskan tempoh hari, saya kira hukum upacara yang dihapuskan. Jadi sunat, makanya Yesus disunatkan dia hidup dalam zaman perjanjian lama.
Secara teologis, zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru itu dipisahkan oleh kematian Kristus. Jadi sampai dengan kematian Kristus, itu masuk zaman perjanjian lama. Waktu Kristus mati, tirai bait suci terbelah, maka itu kemah suci bait Allah, imam-imam, korban-korban dosa, hukum-hukum upacara, semua dihapuskan. Dan itu yang dimaksudkan oleh Paulus dengan Efesus 2 ayat 15. Bukan hukum Taurat semuanya dihapuskan. Yang hukum moral itu berlaku terus. Dan itu ayatnya dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu tentang Ulangan 23 ayat 21 sampai dengan 22 memang yang digantung itu kutub dan sebagainya. Saya lupa argumentasinya tadi. Tapi Kristus memang mengalami kematian terkutuk itu untuk mengambil kutub yang ada pada kita. Lalu Yohanes 7 ayat 49. Saya akan tunjukkan Yohanes 7 ayat 49. Saya tidak ngerti Bang cuma mengutip ini bagaimana. Yohanes 7 ayat 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ini bukan kata-kata Yesus ya. Tadi Bang Suma mengatakan ini kata-kata Yesus. Kalau kita baca dari ayat 47-nya, ya, orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, oleh Yesus? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang orang self-righteous ya. Merasa dirinya sendiri benar dan punya sikap aku lebih suci dari kamu, dan mereka merasa hebat dengan pengenalan hukum Taurat, dan yang tidak mengenal hukum Taurat dianggap oleh mereka sebagai terkutuk. Tapi ini bukan kata-kata Yesus, ini kata-kata dari orang-orang Farisi. Lalu ayat tentang pertobatan dibacakan banyak. 7 pertobatan dari dosa itu harus. Jadi itu bukti iman. Kalau orang percaya kepada Kristus tidak bisa, dia itu tidak bertobat dari dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama,